Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Public Speaking kelas B, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, Ibu Ellen Mensi Yasaf SIKOM MA, dan yang saya banggakan para kaum muda di seluruh Indonesia. Para kaum muda yang saya banggakan, berbicara tentang budaya, bangsa kita ini merupakan bangsa yang kaya akan budaya. Keberagaman budaya ini salah satunya dipengaruhi oleh bentuk negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terpisah antara satu pulau dengan pulau lainnya. Itulah sebabnya masing-masing pulau atau bahkan daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Manfaat untuk melestarikan budaya. Dalam melestarikan budaya terdapat dua manfaat. Manfaat yang pertama untuk masyarakat itu sendiri, dan manfaat yang kedua adalah untuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan. Manfaat bagi masyarakat Indonesia antara lain untuk mempererat persaudaraan dengan saling mengenal budaya satu sama lain dan menumbuhkan rasa nasionalisme, memiliki dan menghargai serta menjadi sumber pengetahuan dan media yang mendidik. Manfaat yang kedua adalah bagi negara Indonesia adalah negara kesatuan, antara lain menjadi ciri khas negara Indonesia di mata dunia, menjadi aset wisata yang menambah pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, serta menjadi ciri khas pariwisata yang dapat menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Hal tersebut juga diterapkan bagi seni budaya dan bangsa. Generasi muda perlu mengenal kesenian dan kebudayaan Indonesia yang sangat banyak ragam. Pentingnya peran pemuda dalam melestarikan budaya agar budaya kita sendiri tidak dirampas dan dicemar oleh budaya luar. Misalnya yang telah diambil oleh budaya luar, yaitu Reok Ponorogo dari Jawa Timur oleh pemerintah Malaysia dan lagu Soleram dari Riau oleh pemerintah Malaysia. Mengapa harus kaum muda yang harus bertanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya? Adalah karena kaum muda itu sendiri memiliki kemurnian idealismenya, keberanian dan keterbukaannya dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan-gagasan baru, semangat pengabdiannya, spontanitas dan pengabdiannya, inovasi dan kreativitasnya, keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru, dan keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan kepribadian yang mandiri. Menurut Azumati Azra 2013 bahwa pemuda dapat dilihat dari 3 kategori, yaitu yang pertama generasi muda yang memiliki visi, yaitu generasi muda yang bisa membangun tradisi intelektual dan wacana pemikiran melalui intellectual enlightenment atau pencerahan intelektual dan intellectual enrichment atau pengkayaan intelektual. Yang kedua adalah generasi muda yang memiliki nilai, yaitu usaha mempertajam hati nurani melalui penanaman nilai-nilai moral. Dan yang ketiga adalah generasi muda yang memiliki keberanian dalam melakukan aktualisasi program. Namun saat ini kesadaran pemuda akan budaya daerah dan budaya nasional semakin rendah, karena para pemuda lebih condong senang meniru budaya-budaya luar daripada budaya asal kita sendiri. Misalnya saat ini para remaja lebih suka menggunakan pakaian yang merupakan kebudayaan barat, di mana banyak remaja yang lebih suka mengenakan pakaian terbuka yang sesungguhnya telah menyalahi budaya bangsa kita yang terkenal dengan sopan santun dalam berpakaian. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran para kaum muda terhadap budaya lokal. Karena kaum muda yang lebih memilih untuk mengikuti budaya asing yang lebih praktis dan yang lebih dianggap keren, karena sesuai dengan perkembangan zaman. Minimnya komunikasi budaya, kemampuan berkomunikasi juga sangat penting agar tidak terjadi salah paham terkait budaya yang dianut. Komunikasi antar pemuda dan masyarakat pun sangat penting agar bisa saling mengenalkan budaya dan juga budaya itu tetap hidup dan lestari. Kurangnya pembelajaran budaya. Saat ini banyak kaum muda yang menganggap tidak penting mempelajari budaya lokal. Adapun upaya yang bisa dilakukan pemuda untuk melestarikan budaya bangsa Indonesia itu, yang pertama, mempelajari budaya lokal kita dapat belajar melalui buku, ensiklopedia, surat kabar, atau langsung ke tempatnya. Yang kedua, mengikuti kegiatan kebudayaan. Sebagai contoh, kita dapat bergabung menjadi peserta dan ikut melakukan budaya tersebut atau menonton orang-orang yang melakukan budaya tersebut. Yang ketiga, mengajarkan budaya ke orang lain dan mengenalkan budaya ke dunia internasional. Misalkan kita memotret dan membagikannya ke media sosial. Yang keempat, menjadikan budaya sebagai identitasmu. Bangun rasa bangga ketika mengenalkan budaya lokalmu di tengah-tengah era globalisasi. Yang kelima, tidak terpengaruh budaya asing. Di era globalisasi, kita juga banyak menemukan budaya asing di Indonesia.
Ketika ini terjadi, kaum muda harus mampu untuk tidak terpengaruh dan menjadikan budaya asing pada kehidupan sehari-hari. Sebelum saya menutupi pidato saya ini, saya ingin mengajak seluruh kaum muda di Indonesia untuk mencintai budaya kita sendiri tanpa harus merendahkan dan melecehkan budaya orang lain. Buang semua rasa malu serta gengsi dengan kebudayaan yang kita miliki. Ajarkan budaya kita kepada orang lain. Para kaum muda yang saya banggakan, kita adalah generasi muda yang merupakan harapan masa depan bangsa, calon pemimpin masa depan. Oleh karena itu, di pundak teman-teman, nasib suatu bangsa telah dipertaruhkan, yaitu nasib bangsa negara Indonesia kita tercinta ini. Ayo kobarkan semangat dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya Indonesia. Sekian dan terima kasih.